caranya untuk mengundang kami memberikan kuliah umum. Saya harapkan mahasiswa tidak hanya berbicara di sini, tetapi mendengarkan apa yang saya sampaikan dan tidak hanya WA, kemudian mengirim WA dan nelpon sana sini, tetapi saya berharap sama-sama mari kita mendengarkan apa yang saya sampaikan sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak sia-sia bagi mahasiswa dan bagi saya dan bagi masyarakat dan bangsa ini. Karena ketika kalian hanya duduk saja kemudian memandang ke depan tanpa memperhatikan apa yang saya sampaikan, maka semua itu tidak ada artinya. Dan ketika tidak ada artinya, maka kamu pun nantinya pada saat kuliah saya yakin kurang berhasil. Karena sekarang ini kita banyak dipengaruhi oleh teknologi saja. Teknologi ada manfaatnya, tapi teknologi juga bisa menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bernegara. Kemudian kalau kita melihat pada tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi cukup banyak. Bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi korupsi, kita melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian dalam melakukan penindakan ini kami melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, termasuk para pejabat, termasuk pejabat tinggi negara ini. Yang barusan minggu lalu ada 2 anggota DPR Republik Indonesia yang kemudian kami tangkap dan kami tahan karena melakukan korupsi sekian miliar rupiah. Cukup banyak. Dan ini sangat merugikan negara kita. Dan yang bersangkutan 2 orang itu kami sudah masukkan dalam penjara dan penjaranya di KPK tidak enak. Dan penjara dimanapun di Republik ini tidak ada yang enak. Saya tidak berharap nanti satu ketika ada yang duduk di sini, mahasiswa yang duduk di sini, nantinya melakukan korupsi dan kemudian ditangkap dan ditahan. Kita sama-sama berusaha dan berdoa untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang membahayakan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kemudian dalam melakukan kegiatan juga kami melakukan supervisi dan monitoring. Kami melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum yang ada di negeri ini seperti Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penanganan korupsi yang tidak benar, maka kami akan melakukan supervisi dan perkara yang ditangani kami akan tarik ke KPK untuk kami proses lebih lanjut. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah agar supaya tata laksana pemerintahan di daerah menjadi lebih baik dan terhindar dari korupsi. Kemudian kami melakukan eksekusi terhadap kekayaan dari para koruptor. Seberapa banyak yang dia korupsi, sebegitu juga yang kami akan sita, kami rampas untuk dikembalikan lagi kepada negara. Nah, dalam konteks pencegahan ini kami melakukan edukasi, pendidikan, dan ke depan nanti kami sudah kerjasama dengan pihak pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, untuk kemudian korupsi menjadi bagian dari satu mata pelajaran mulai baik dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Korupsi ini menjadi satu mata pelajaran nantinya. Kami harapkan juga di Universitas Hasanuddin ini menjadi satu mata pelajaran di lintas fakultas. Struktur kelembagaan dari KPK ada pimpinan ada 5 orang, termasuk salah satunya saya. Dan sementara ini pimpinan di KPK satu-satunya dari luar Jawa yang bukan orang Jawa, cuma saya sendiri. Dan dari universitas yang ada di Indonesia Timur itu cuma saya sendiri juga. Jadi saya rasa kita perlu berbangga bahwa universitas yang mendidik saya, Universitas Hasanuddin yang mendidik saya, bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh negara dalam upaya menegakkan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.
jangan kita jangan adik-adik duduk di sini karena mungkin orang tua kita sebagai seorang petani, orang tua kita karena cuma pegawai negeri yang kecil pangkatnya, hanya golongan 1 atau golongan 2, kemudian dari TNI Polri pangkatnya cuma bintara atau tamtama, itu jangan dilihat. Tapi perlihatkanlah bahwa saya ini orang yang mau dan mampu belajar dan menjadi orang yang sukses. Karena saya pun orang tua saya cuma pangkat bintara. Dari bintara ternyata anaknya bukan bintara tapi jadi jenderal. Bisa menjadi pejabat negara di negeri ini. Saya ingin memotivasi anak-anak kami, anak-anak saya supaya jangan pernah merasa kami bagian orang yang tak terpandang. Untuk itu belajarlah kita baik-baik, belajarlah kita dengan serius, memahami dengan baik pelajaran yang diberikan dan serius untuk belajar. Yakin apa yang kita cita-citakan bisa kita raih, apapun yang kita inginkan. Saya yakin itu. Sebab saya tidak punya siapa-siapa di Republik ini. Saya tidak mengenal siapapun di Jakarta. Ketika saya tes di kejaksaan, ternyata saya bisa lulus dan saya masuk 10 besar. Kemudian di KPK juga ada Dewan Pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan kejaksaan beserta jajarannya. Kemudian ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang pencegahan, ada bidang koordinasi dan supervisi, ada bidang informasi, dan ada deputi bidang penindakan serta kesekretariatan. Jadi di KPK itu cuma ada di Republik ini cuma ada di Jakarta, tapi tidak berarti bahwa tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tidak mampu untuk menegakkan hukum di Republik ini. Walaupun cuma berada di Jakarta. Karena walaupun hanya ada di Jakarta, saya boleh ilustrasikan KPK itu bagaikan burung elang yang terbang tinggi, tetapi kemudian dia bisa melihat mangsanya di bawah yang kecil seperti tikus. Dan kemudian dia meluncur dan menangkap. Itulah yang dilakukan oleh KPK di Republik Indonesia ini. Sehingga walaupun KPK hanya ada di Jakarta, tapi dia mampu menangkap koruptor yang ada di daerah sampai di pelosok-pelosok. Termasuk sampai di Papua. Termasuk yang di Sumatera Utara. Termasuk yang barusan 3 hari lalu, kalau saya ingat 3 hari lalu di Kendari. Dan di Makassar. Jadi seluruh Republik ini kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Saya tidak berharap kita di Republik Indonesia khususnya di Makassar mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Dan ketika adik-adik punya orang tua, ada yang menjabat sebagai pegawai negeri, diingatkan supaya tidak usah korupsi. Kita cukupkan saja hidup kita dengan apa yang ada dan adik-adik mahasiswa tidak usah hidup berlebihan, biasa-biasa saja. Nantilah kalau sudah tahu cari duit bagaimana, cari duit yang halal, barulah kita boleh bergaya-gaya. Kalau sekarang sebagai mahasiswa biasa-biasa sajalah. Tidak usah menonjolkan diri dengan menunjukkan kekayaan. Mungkin bisa saja membuktikan bahwa orang tua kita sudah sebagai seorang koruptor. Jangan mengatakan, oh papa saya bukan pengusaha, papa saya bukan pegawai negeri, bukan pejabat negara. Papa saya cuma pengusaha. Pengusaha juga banyak korupsi. Karena banyak pengusaha juga yang sudah ditangkap oleh KPK. Dan pengusaha-pengusaha besar juga sudah banyak yang ditangkap oleh KPK. Jadi jangan merasa bahwa saya seanak pengusaha, saya bawa mobil pun tidak masalah. Tidak harus seperti begitu. Kita hidup sederhana saja, membiasakan diri hidup yang sederhana, tapi mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa. Itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Kemudian dalam strategi KPK untuk memberantas korupsi, kami membagi 3 strategi. Strategi melalui pendidikan, yaitu melalui jalur pendidikan seperti memberikan kuliah umum, kemudian berusaha untuk kemudian KPK pemberantasan korupsi itu bisa menjadi satu mata pelajaran di universitas atau di perguruan tinggi atau mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan. Supaya kita harapkan 100 tahun Indonesia atau tahun emas Indonesia nanti kita berharap Indonesia bisa menjadi zero corruption dan kita berharap Indonesia menjadi sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang dan Pancasila. Negara Republik Indonesia ini negara yang kaya, negara yang makmur
Karena apapun yang ada di Republik ini, di tanah Republik Indonesia ini adalah semua itu memberikan kebahagiaan, kemakmuran. Buktinya kita punya emas hitam di Kalimantan, yaitu batu bara. Kita punya gas, kita punya minyak, kita punya nikel, kita punya kayu di hutan yang begitu banyak, kita punya ikan di laut, kita punya segala-galanya yang ada di Republik ini, semuanya itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tapi kenyataannya yang menjadi heran bagi kita, kenapa nilai rupiah ini sangat rendah dibandingkan dengan nilai kurs terhadap dolar Singapura begitu jauh. Yang kalau nanti adik-adik lihat kapan-kapan mungkin pergi jalan ke Singapura, Singapura itu tidak ada artinya. Luasnya Singapura lebih luas Makassar ini daripada negara Singapura. Sehingga apa yang diharapkan dari Singapura supaya bisa menjadi makmur, yang dia harapkan bagaimana mempunyai kemampuan intelektual yang baik. Hanya dengan kemampuan intelektual yang baiklah mereka mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kurs rupiah terhadap dolar sekarang ini mencapai 12.000 lebih. Padahal Singapura negara yang kecil, yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai sumber daya alam apapun. Sementara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, tetapi ternyata nilai rupiahnya sangat rendah. Ini disebabkan karena apa? Intelektual dari orang-orang Indonesia yang sangat rendah dan pikiran untuk melakukan kejahatan sangat tinggi. Bisa dibayangkan nikel di Sulawesi Selatan begitu banyak, nikel di Sulawesi Tenggara begitu banyak, nikel di Sulawesi Tengah begitu banyak, nikel di Maluku Utara begitu banyak. Tetapi kenapa kita miskin? Banyak pengemis. Ini yang menjadi sangat ironis. Sehingga saya berharap mahasiswa yang baru yang ada sekarang ini menjadi pendorong ke depan untuk tidak ada lagi korupsi dan bisa mengolah sumber daya alam Indonesia ini dengan lebih baik lagi sehingga negara Republik Indonesia bisa makmur. Sekiranya di Singapura ada tambang batu bara, sekiranya di Singapura ada tambang nikel, begitu digali di sana, hilang pulau Singapura. Karena negaranya negara kecil. Jadi kalau digali tambang di Singapura, maka pasti hilang negara Singapura. Tidak ada lagi wilayahnya. Sedangkan syarat menjadi suatu negara harus ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintah.